wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Lab Business School Kota Tangerang. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Yayah Choeria. Beliau adalah guru produktif mata pelajaran asisten keperawatan di SMK Lab Business School Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yayah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu Nuraini. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Baik Ibu. Ya, sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan juga hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar kegiatan pembelajaran nanti lebih siap dan Ibu juga lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pelajaran yang lebih baik kepada murid. Begitu ya Bu? Iya betul. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yayah. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep dasar nyeri dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat merancang media penyuluhan berbentuk video atau poster atau leaflet atau infografis tentang relaksasi nafas dalam dan penanganan nyeri dengan benar. Yang ketiga, membuat media penyuluhan berbentuk video atau poster atau leaflet atau infografis tentang relaksasi nafas dalam dan penanganan nyeri dengan benar. Baik Ibu, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan 2 poin yang utama. Yang pertama area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan dengan menganalisis konsep dasar nyeri dengan mengisi LKPD dan merancang media penyuluhan. Dan untuk keterampilan yaitu melakukan presentasi pengerjaan LKPD dan membuat media penyuluhan. Baik, untuk area pengembangan yaitu ada aspek pengetahuan dan keterampilan pada murid ya Bu. Sekarang bagaimana strategi rancangan pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan di kelas? Mungkin dari model atau metode pembelajarannya? Silakan Ibu jelaskan. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar murid. Saya juga menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Ibu, jadi rancangan yang ingin Ibu terapkan dengan menggunakan metode strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi sosial emosional, juga menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab ya Bu? Iya betul. Ya, selanjutnya bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Saya akan menggunakan media laptop, infocus, video YouTube, buku sumber belajar, dan contoh kasus di LKPD serta melakukan demonstrasi. Oke, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Tanggal berapa, hari apa, dan kira-kira di kelas berapa? Saya akan melaksanakan tanggal 5 Februari yaitu hari Senin jam 11 di kelas 12 asisten keperawatan. Baik, jadi di hari Senin di tanggal 5 Februari jam 11 di kelas 12 asisten keperawatan, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Ibu. Nanti setelah dilakukan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik Bu. Terakhir nih Bu Yayah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran perencanaan
pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan nanti, sehingga saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Terima kasih Ibu Yaya atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang pada hari Senin di kegiatan observasi ya Bu. Baik. Demikian kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan Ibu Yaya untuk mata pelajaran KDTK atau keterampilan dasar tindakan keperawatan. Sebelumnya bisa periksa di lantai, di kolom meja atau kursi apakah ada sampah yang masih berserakan? Yakin? Jika ada sampah Nurul bisa tolong dibuang. Sudah siap belajar? Baik, kita akan mulai. Sebelumnya boleh pimpin doa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Tolong dibantu ya. Dengan hal-hal baik yang telah kalian rasakan. Baik, cukup. Dibuka matanya. Karena sudah yang sedih-sedih, boleh kita berdiri dulu. Berdiri semua.
Ya, dilanjutkan dengan membuat rancangan dan juga membuat media penyuluhan. Silakan bekerja, boleh makin rapat makin baik ya. Ibu harapkan semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Kalau ada yang perlu rencananya mau membuat apa boleh ya. Ini rencananya mau membuat apa? Poster. Ini rencananya mau membuat apa? Ini rencananya mau membuat apa? Video. Ini? Oke, boleh. Silakan dilanjut ya. Oke, waktunya sudah habis. Bagaimana kalian sudah selesai mengerjakan? Yang ini sudah apa belum? Sudah. Videonya udah? Belum diedit ya. Apa ya? Sekalian kalian yang sudah boleh memperlihatkan karyanya ke depan. Boleh, kira-kira udah selesai? Boleh. Temennya, oh masa temennya oh ini media penyuluhannya nanti ya. Siap. Oke, boleh. Ya, boleh langsung dipresentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas poster kami, yaitu dengan judul relaksasi nafas dalam. Nah, untuk penanganannya di ini kita ambil metode teknik relaksasi nafas dalam. Sebelumnya, teknik relaksasi merupakan teknik yang digunakan atau metode yang digunakan dalam menangani pasien yang mempunyai rasa nyeri, entah itu nyeri akut ataupun nyeri kronis. Nah, tujuannya ini ada membuat pasien menjadi lebih tenang, terus membuat pikiran pasien menjadi lebih terasa aman dan tidak merasakan sakit balik. Nah, cara relaksasi nafas dalam ini pertama ada memposisikan pasien serelaksasi mungkin. Terus pasien menarik nafas dalam dengan mengisi paru-paru dengan 3 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, lalu dihembuskan secara perlahan. Pasien mengalami nyeri, apa yang dilakukan seorang asisten perawat? Oke. Untuk asisten perawat tadi Ibu udah bilang bahwa untuk mengatasi rasa nyeri gunakan teknik non-farmakologi. Teknik non-farmakologi itu bisa tadi dengan relaksasi nafas dalam, ada juga dengan imajinasi terbimbing, ada juga dengan kompres, ada juga dengan teknik distraksi atau pengalihan perhatian. Nah, baik, ada lagi yang bertanya atau sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Lab Business School Tangerang. Saya ditemani oleh Ibu Yayah Khairia sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya didampingi oleh Ibu Lucy Oktavianti sebagai pengajar praktik pada program Guru Penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lucy, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu Nur Aini senang bisa kembali bertemu pada sesi kali ini. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yayah mengenai proses pembelajaran di kelas yang telah Ibu Yayah lakukan dan mengevaluasi sejauh mana proses tersebut dilakukan. Silakan. Baik, pertama ya Ibu Yayah, bagaimana perasaan Ibu Yayah dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung di kelas itu?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nuraini. Karena ini pertama kalinya, jadi mungkin ada rasa gugup dan canggung ya, karena diamati gitu ya. Apalagi ada Ibu Lucy sebagai pengajar praktik dan juga ada Ibu Noen juga sebagai observer seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, sudah terselesaikan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu Yaya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Iya Bu, betul sekali. Alhamdulillah kegiatannya sudah berlangsung dengan lancar ya. Untuk tahapan yang saya lakukan di dalam kelas itu saya sesuaikan dengan RPP yang sudah saya buat, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan juga penutup dengan langkah-langkah PJBL atau Project Based Learning ya. Jadi nanti di awal saya akan menentukan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring peserta didik, menguji hasil dan juga mengevaluasi pengalaman. Kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan murid, menganalisis konsep dasar nyeri dan merancang media penyuluhan. Sedangkan keterampilannya saya mempresentasikan hasil LKPD dan juga pembuatan produk media penyuluhan. Seperti itu. Oke Ibu, baik. Selanjutnya, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan ini sudah berhasil atau belum kira-kira? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan di dalamnya. Karena seperti yang tadi Ibu observasi juga, bahwa saya memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat media penyuluhan seperti video ataupun poster. Tapi mungkin kalau untuk video membutuhkan waktu lebih lama karena harus ada teknik-teknik editing dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa secara bersamaan gitu. Bisa langsung ya Bu, bisa langsung jadi gitu ya. Oke baik, semua sudah berjalan, tapi tadi masih ada kekurangan, yaitu dari segi di produknya, di hasilnya. Menurut Ibu, kekurangan apa yang dilakukan atau kendala apa sih yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang saya temukan tadi ketika saya berkeliling, mungkin saya masih melihat ada beberapa siswa yang kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan berkelompok dan manajemen waktu ya, karena tadi kan produknya nggak semuanya jadi gitu. Baik Bu, tadi masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya, dan ada juga kelompok yang belum menyelesaikan tugas di waktu yang telah Ibu tentukan. Kira-kira mengapa sih Bu hal tersebut dapat terjadi? Kayak sepertinya mungkin anak tersebut kurang memiliki motivasi di dalam dirinya ya. Jadi saya nanti kedepannya akan memberikan motivasi dan kepercayaan diri kepada anak tersebut sehingga dia mau bekerja sama dalam kelompoknya ya. Dan hal itu perlu peningkatan kompetensi sosial emosional atau KSE ya Bu ya. Dan saya akan berusaha kembali untuk memberikan tugas sesuai dengan yang anak minati. Kayak tadi kan memberikan kebebasan untuk membuat produk dalam bentuk apa. Baik Ibu, jadi itu ya rencana kedepannya. Dan pada saat proses pembelajaran nanti akan dilakukan penguatan kompetensi sosial emosional dan minat murid. Baik Bu Yaya, semoga apa yang Ibu Yaya rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses belajar yang lebih baik lagi kepada peserta didik. Saya menantikan cerita-cerita Ibu dan perubahan-perubahan yang tadi Ibu Yaya sampaikan. Kira-kira kapan perubahan itu akan direalisasikan? Insya Allah akan saya realisasikan secepatnya, tapi saya belum tahu lagi kapan waktu pastinya karena saya memerlukan perencanaan yang matang untuk merealisasikan hal tersebut. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga rencana tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Amin. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Lucy. Dan juga ada masukan mungkin dari rekan sejawat atau observer terhadap pembelajaran kita lakukan juga. Kemudian lagi, jikalau
tidak ada observer, mungkin kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu fine aja, semuanya baik, semuanya tercapai gitu. Tapi dalam kacamata orang lain, dalam hal ini observer, pastinya akan berbeda. Ada hal-hal yang luput dari jangkauan kita gitu ya. Nah tadi misalnya kita juga sama-sama merefleksi nih kegiatan tadi seperti apa. Apakah selama pembelajaran anak-anak itu juga merasa nyaman dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian juga ada terkait tadi LKPD, apakah sudah tepat sasaran atau belum, sesuai dengan diferensiasi yang ada, yang sudah sebelumnya dipetakan oleh nah hal-hal seperti itulah yang memang sangat diperlukan. Nah kekurangan-kekurangan tadi tentunya menjadi catatan buat kita guru untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik kita. Itu sih. Jadi alhamdulillah semua sudah tercapai, dan semoga nanti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yaya tadi, catatan-catatannya terkait dengan area pengembangan, kemudian progres nanti setelah ini, rencana-rencana perbaikan itu bisa direalisasikan gitu ya. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini bisa betul-betul tercapai. Apalagi ini adalah siswa-siswi SMK ya, yang artinya dibutuhkan memang keterampilannya, bukti nyatanya nanti mereka dalam kehidupan sehari-hari setelah lulus nanti gitu ya. Baik Ibu. Baik Ibu Lucy, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya. Itu sangat berarti untuk kebaikan bagi diri saya dan akan menjadikan pembelajaran supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Lucy atas umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lucy selaku pengajar praktik dan juga Ibu Yaya selaku guru yang diobservasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.